Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu merupakan salah satu distribusi yang bersifat kontinu. Kalau pertemuan yang lalu kita belajar tentang distribusi diskrit yang terdiri dari distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sekarang kita masuk ke distribusi kontinu, di mana salah satunya adalah distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Fungsi padat peluang dari perubah acak seragam kontinu X pada selang A D adalah, ini adalah rumus matematikanya. Sebenarnya kalau melihat rumus seperti ini tidak perlu bingung ya. Ini sebenarnya rumusnya simple. Cukup di sini kita ketahui bahwa di sini ada fungsi atau f di mana variabel-variabelnya adalah x, a dan b. Dalam kurung adalah variabel-variabelnya. Kita memerlukan variabel ini untuk melakukan perhitungan. Sama dengan, di sini ada tanda seperti ini, berarti ini maksudnya adalah rumus ini memiliki syarat. Syaratnya apa? Fungsi ini akan bernilai 1 per B dikurang A jika nilai X nya berada antara A atau sama dengan A dan B atau sama dengan B. Dan nilai fungsi ini akan bernilai 0 apabila berada di antara X lainnya, atau artinya di luar daripada A, di luar daripada B. Untuk memahami lebih dalam, kita lihat kurvanya seperti ini. Di sini ada selang A, di sini ada selang B. Nah, antara A dan B inilah disebut fungsi XAB. Berarti di sini ada nilai 1 per B dikurang A. Berarti nilai 1 per B dikurang A itu berada di antara A dan B. Dan nilainya 0 apabila X lainnya. X lainnya yang mana? X lainnya adalah di sini dan di sini. Tapi kalau di sini nilainya adalah 1 per B dikurang A. Contohnya seperti ini. Ada sebuah kantong plastik yang berisi bola-bola kecil, di mana bola itu setiap bola tertulis nomor. Nah, bola-bola tersebut tertulis bola 0, bola 1, bola 2 sampai bola 10. Nah, berarti A-nya yang paling kecil adalah 0, B-nya yang paling besar adalah 10. Berarti selangnya adalah A sama dengan 0, B sama dengan 10. Berarti sudah ketahuan ya, A 0, B 10. Berarti 1 per B dikurang A adalah B dikurang A, B nya 10, A nya 0, berarti 1 per 10. Intinya adalah setiap bola peluangnya untuk diambil adalah 1 per 10. Contohnya, berapakah peluang untuk bisa diambil bola 5, nomor 5? Berarti 1 per 10. Berapakah peluang untuk bisa diambil bola nomor 7? Berarti peluangnya adalah 1 per 10. Jadi itulah, setiap bola memiliki peluang yang sama, maka disebut seragam. Berapakah peluang untuk diambil bola nomor 15? 0. Kenapa? Karena 15 tidak masuk dalam A dan B. Ini makanya disebut X lainnya. Ya, kayak gitu ya intinya ya. Jadi berapakah peluang untuk didapatkan nih? Contohnya bola nomor 2, maka rumusnya adalah 1 per B dikurang A. B nya 10, A nya 0, maka 1 per 10. X nya apa? X nya adalah peluang yang mau diambil. Ini ada contoh soal. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Berarti maksimal 4 jam bisa disewa ruang konferensi tersebut.
Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Nah, maksudnya di sini adalah X ini adalah kira-kira berapa lama sih konferensi itu bisa dipakai. Kan kita nggak tahu ya, mungkin ada yang menyewa, ada juga yang tidak menyewa. Pada saat tidak menyewa berarti penggunanya adalah 0 jam. Pada saat ada yang menyewa, dia maksimal bisa pakai 4 jam, bisa juga 2 jam, bisa juga 3 jam, bisa juga 1 jam, bisa juga setengah jam, atau bahkan bisa di cancel atau 0 sama sekali. Maksudnya seperti itu. Nah, karena ini seragam, maka ada pertanyaan, tentukan fungsi densitas peluang dari X. Nah, fungsi densitas maksudnya berapa sih peluang, berapa jam atau peluang dari berapa jam yang akan digunakan pada saat menggunakan atau menyewa ruang rapat tersebut. Tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Kira-kira peluang untuk rapat itu dilaksanakan lebih 3 jam atau 3 jam atau lebih. Jawabannya adalah pertama kita menentukan A-nya. A sama dengan 0, B sama dengan 4 ya. A-nya 0 artinya bisa saja ruang rapat itu tidak dipakai. B-nya sama dengan 4 adalah maksimal daripada maksimal jam daripada ruang rapat itu bisa digunakan. Sehingga Fx-nya sama dengan 1/4. 1/4 dari mana? 1 karena rumusnya adalah 1 per B dikurang A. Maksimal rapatnya adalah 4, minimalnya adalah 0, makanya B dikurang A sama dengan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Berarti di sini adalah B sama dengan 4, A sama dengan 0, berarti B dikurang A sama dengan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Berarti nilainya adalah 1/4. Itulah densitas peluangnya apabila X-nya berada antara 0 dan 4. 0 apabila X lainnya artinya di sini dipakai lebih dari 4 jam, tapi kan tidak mungkin ya, maka ditulis 0. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Nah, kalau misalnya mau ditentukan rapatnya berlangsung 3 jam atau lebih, nah kita harus menggunakan rumus seperti ini. Peluang X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, sama dengan, nah kita lihat dulu di sini ada rumus integral. Jadi rumus integral ini jangan bingung ya, sebenarnya mudah rumus integral ini. Kita sudah menentukan densitas peluangnya adalah 1/4, maka tinggal kita masukkan di sini rumus integral. Di atasnya adalah 4, batas atasnya 4, batas bawahnya 3, dan 1/4 dx ya, dx itu fungsi diferensial. Nah, sama dengan, nah, kalau sudah rumus seperti ini kita tinggal jabarkan ya, jabarkan sehingga 1/4 X dengan batas 4 dan 3. Jadi ini adalah penjabaran dari integral. Jadi dari 1/4 dikali X. Nah, 1/4 dikali X. Nah, caranya adalah X-nya diganti dengan 4 dikurang X-nya diganti dengan 3. Jadi 1/4 X, X-nya sama dengan 4, berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 4/4 dikurang 1/4 dikali 3 sama dengan 3/4. Berarti 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 4. Jadi peluang untuk berlangsungnya rapat itu adalah 3 jam atau lebih adalah 1/4. Ini cara untuk menentukan peluangnya.